Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 14 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa bila mana kami tetap setia hingga pada akhirnya, kami akan memandang wajah-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 14 Desember 2023 berjudul, Kita akan memandang wajah Allah. Ayat inti kita diambil dari Ayub 33 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Karena dosa membawa pemisahan antara manusia dan penciptanya, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah, kecuali Dia memanifestasikan dirinya melalui Kristus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Para murid belum memahami perkataan Kristus mengenai hubungannya dengan Allah. Sebagian besar ajarannya masih gelap bagi mereka. Kristus menghendaki mereka mempunyai pengetahuan yang lebih jelas dan nyata tentang Allah. Demikianlah keadaannya saat ini. Pengetahuan kita tentang Allah hanya sebagian dan tidak sempurna. Ketika konflik berakhir dan manusia Kristus Yesus mengakui di hadapan Bapa, pekerjaannya yang setia, yang di dunia yang penuh dosa telah memberikan kesaksian yang benar tentang Dia, mereka akan memahami dengan jelas apa yang kini menjadi rahasia bagi mereka. Kristus membawa sertanya ke istana surgawi kemanusiaannya yang telah dimuliakan. Kepada mereka yang menerimanya, Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, agar pada akhirnya Allah menerima mereka sebagai miliknya, untuk tinggal bersamanya sepanjang kekekalan. Jika selama hidup ini mereka setia kepada Allah,
Pada akhirnya mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan apakah kebahagiaan surga selain melihat Allah? Sukacita apa yang lebih besar yang dapat diperoleh orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus selain memandang wajah Allah dan mengenal Dia sebagai Bapa? Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 419-421. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Sebab dikatakan, oleh karena dosa kita menjadi terpisah dari Allah. Manusia tidak pernah melihat Allah, dan itu sebabnya Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Filipus hanya rindu melihat Bapa, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Apakah jawabnya Yesus? Yohanes 14 ayat 9 berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Matius 11 ayat 27 menyatakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hanya Bapa dan anaknya yang saling mengenal." Serta Yohanes 1 ayat 18 yang berbunyi, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Jelas sekali bahwa Allah itu adalah Bapa, dan hanya Yesus yang pernah melihat Allah yang adalah Bapa, dan hanya Yesus yang ada di pangkuan Bapa. Itu sebabnya hanya Yesus yang dapat menyatakan Allah Bapa kepada kita. Namun demikian, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 267, paragraf 3. Namun para murid belum menerima penggenapan janji Kristus secara utuh. Mereka menerima semua pengetahuan tentang Allah yang dapat mereka terima, namun penggenapan penuh dari janji bahwa Kristus akan menunjukkan kepada mereka dengan jelas tentang Bapa masih belum tiba. Yang Yesus nyatakan kepada para muridnya adalah karakter Bapanya, kepribadian Bapanya, bahwa dengan mengenal kepribadian Kristus dan karakternya, maka demikianlah Bapa. Sebab meski Bapa dan anaknya adalah dua individu yang berbeda, tetapi keduanya satu dalam karakter. Lalu, kapan kita dapat melihat Allah sepenuhnya? Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 350, paragraf 5. Ketika konflik berakhir dan manusia Kristus Yesus mengakui di hadapan Bapa, pekerjanya yang setia, yang di dunia yang penuh dosa, telah memberikan kesaksian yang benar tentang Dia, mereka akan memahami dengan jelas apa yang kini menjadi rahasia bagi mereka. Ketika konflik berakhir, Yesus akan datang dan menjemput mereka yang setia kepada Allah Bapa dan membawa mereka ke istana sorgawi, serta mempersembahkan mereka kepada Bapa sebagai persembahan yang tak bercela. Dan mereka yang selamat pada akhirnya akan melihat wajah Allah yang adalah Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Sekarang, apakah ada yang perlu kita siapkan agar kita dapat bertemu dengan Allah dan melihat wajah Bapa? Sudah pasti ada. The Youth Instructor tanggal 20 Agustus tahun 1896 paragraf 4 menyatakan, "Kita hanya punya sedikit waktu untuk bekerja. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Tidak ada waktu bagi kita untuk menunda persiapan yang akan memampukan kita melihat wajah Allah. Kita harus menjadi seperti Kristus di sini dan mengenal Dia sebagai Juru Selamat yang nyata dan pribadi."
Inilah satu-satunya persiapan kita untuk keselamatan dan untuk dapat melihat wajah Allah, yaitu untuk menjadi seperti Kristus di dunia ini. Lalu, bagaimana caranya untuk menjadi seperti Kristus di dunia ini? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 377, paragraf 1 berkata, "Jika Roh Kristus berdiam di dalam mereka, mereka akan menjadi seperti Kristus dan melakukan pekerjaan Kristus." Inilah pentingnya, saudaraku dalam Tuhan, untuk kita mengenal roh siapa yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita adalah rohnya Kristus. Sebab dengan menerima roh Kristus, maka kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, dan kita berbuah. Jika roh yang diterima bukan roh Kristus, maka itu sama dengan tinggal di luar Kristus, dan itu artinya kebinasaan. Karenanya, pastikan roh Kristus yang tinggal dalam hati kita, maka kita akan memandang wajah Allah yang adalah Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, yang membawa sukacita, sebab bila mana kami setia, yaitu dengan hidup seperti Kristus di dunia ini, kami akan melihat wajah-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggal dalam kami ya Yesus, karena hanya oleh kehadiran roh-Mu, kami dapat menjadi seperti Engkau di dunia ini. Dan pada akhirnya, bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan, Engkau persembahkan sebagai persembahan tak bercela di hadapan Bapa, dan kami pun dapat melihat wajah-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.